Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Naila Izadi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Administrasi Pendidikan. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar humanistik sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah belajar pembelajaran offering D3. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik memandang bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Pada teori belajar ini, berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dan adapun tujuan utama dari teori belajar humanistik adalah para pendidik membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Ada yang menyebutkan teori humanistik adalah teori memanusiakan manusia, yakni salah satu karakteristik teori belajar humanistik adalah belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, yakni artinya bahwa suatu pembelajaran dapat dikatakan berhasil dengan indikator bahwa pelajar mampu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi, pelajar dituntut untuk memahami bagaimana kepribadiannya dan bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian adalah teori humanistik menurut Habermas. Menurut Habermas, belajar akan terjadi apabila individu dan lingkungannya saling berinteraksi. Jadi, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan. Nah, lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, karena lingkungan alam dan sosial adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dengan pandangannya yang demikian, Habermas membagi tipe belajar menjadi tiga. Yang pertama adalah belajar teknis atau technical learning, yang kedua adalah belajar praktis atau practical learning, dan yang ketiga adalah belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Selanjutnya, implementasi dari tiga tipe belajar menurut Habermas. Yang pertama adalah belajar teknis, yakni di mana belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Nah, pada belajar teknis atau technical learning, biasanya diterapkan dalam mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan karena dalam mata pelajaran tersebut banyak berinteraksi dengan keadaan alam untuk mengelola dan menguasai alam tersebut. Dan yang kedua adalah belajar praktis, yakni belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, tipe ini biasanya diterapkan pada mata pelajaran ilmu-ilmu sosial seperti yang berhubungan dengan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan semacamnya, yang amat perlu diperhatikan. Dan yang ketiga adalah belajar emansipatoris, yakni menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Tipe ini biasanya diterapkan pada ilmu-ilmu sejarah dan ilmu-ilmu kesenian ataupun budaya yang di dalamnya memuat tentang berbagai transformasi budaya yang perlu dipahami dan dipelajari khususnya oleh para pelajar. Selain Habermas, para ahli seperti Bloom dan Cardwell juga membagi teori humanistik menjadi tiga aspek, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Untuk yang pertama adalah aspek kognitif. Kognitif adalah tingkat pengetahuan seseorang dalam memahami ilmu atau fenomena. Adapun kognitif terdiri dari 6 tingkatan, antara lain yang pertama adalah pengetahuan, meliputi mengingat dan menghafal. Yang kedua adalah pemahaman, yakni menginterpretasikan. Yang ketiga adalah aplikasi atau menggunakan.
Yang keempat adalah analisis atau menjabarkan suatu konsep. Dan yang kelima adalah sintesis, yakni menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah aspek afektif. Afektif adalah sikap cerdas untuk pembawaan diri, di mana afektif merupakan sikap atau cara mengontrol kecerdasan emosional. Adapun afektif terdiri dari 5 tingkatan, yakni yang pertama adalah pengenalan atau ingin menerima sadar akan sesuatu. Yang kedua adalah merespon atau aktif dalam berpartisipasi. Yang ketiga adalah penghargaan atau menerima nilai-nilai setia kepada nilai-nilai tertentu. Yang keempat adalah pengorganisasian atau menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Dan yang kelima adalah pengalaman, yaitu menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Dan aspek yang ketiga adalah aspek psikomotorik, yakni aspek praktek atau penerapan, yaitu kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang telah dicapai atau bisa disebut sebagai ilmu penerapan. Psikomotorik terdiri dari 5 tingkatan, yakni yang pertama adalah peniruan, menirukan gerak. Yang kedua adalah penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga adalah ketetapan atau melakukan gerak dengan benar. Yang keempat adalah perangkaian atau melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Dan yang kelima adalah naturalisasi atau melakukan gerak secara wajar. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, sedikit materi terkait dengan teori pembelajaran humanistik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.